Host bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Bisa. Saya tidak akan berbagi presentasi ya, karena pada dasarnya konten dari materi yang akan saya sampaikan itu hampir semuanya sudah dirangkum oleh presentasinya Bligung ya, kami di Petani Muda Keren. Saya hanya akan sharing sedikit, mungkin kita akan spending waktu lebih banyak di diskusi ya, di diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani dan peternak. Ya, pertama saya perkenalkan diri, nama saya Nengah Sumerte, saya dari Buleleng Agro, komunitas di Buleleng yang bergerak di bidang pertanian, dan kita mau berkolaborasi dengan sektor peternakan gitu ya. Tadi di presentasinya Bligung sudah ditunjukkan persentase ekspor kita di sektor peternakan masih sangat rendah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, jangankan bicara ekspor ya, untuk kebutuhan kita di dalam saja masih sangat-sangat besar pasar yang belum kita sentuh gitu. Contoh misalnya mungkin adik-adik yang mahasiswa belum pernah mendengar, saya cerita sedikit bahwa di Denpasar ada teman kami yang punya peternakan kodok. Jadi kodok yang kodok hijau, mereka hanya punya tanah sekitar 8 are, tapi omset yang bisa dihasilkan di sana sangat luar biasa, sangat besar gitu. Kemudian permasalahan-permasalahan kita di peternakan sangat mirip dengan di pertanian. Jadi di Bali itu sulit sekali mencari regenerasi dari para pelaku bisnis di sektor pertanian dan peternakan ini. Semoga saya salah ya. Saya sering berpikir bahwa teman-teman atau adik-adik yang kuliah di pertanian dan peternakan sebenarnya tujuannya mau jadi apa. Di kepala saya lebih sering pada mereka mau jadi petani, mau jadi peternak, atau mau jadi pegawai negeri gitu, seperti itu. Karena sedikit sekali yang saya temui adik-adik yang kuliah di pertanian itu yang nantinya ketika tamat yang sudah berlabel sarjana gitu untuk menekuni bidang sektor real dari pertanian itu sendiri, benar-benar bertani gitu. Kemudian demikian juga dengan peternak. Malah sering saya menemui para praktisi pertanian, praktisi peternakan itu bahkan yang dari kalau kita bicara tentang tentang latar belakang pendidikan gitu ya. Malah yang berasal dari bukan dari latar belakang pendidikan pertanian dan peternakan. Contoh kayak Bligung ini. Bligung teknik informatika, engineering gitu di UGM. Sekarang fokus membesarkan pertanian gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Sebenarnya kenapa di kami punya forum petani muda keren, bagaimana kita mendevelop, membangun citra, image bahwa pertanian itu keren gitu. Sehingga kita berharap bahwa generasi muda secara perlahan mulai menyadari bahwa ini juga bisnis yang kita bisa buat jadi luar biasa, jadi bagus sekali. Bukan hanya sektor-sektor yang kalau orang Bali bilang pekerjaan bersih gitu, pekerjaan yang tidak berkotor-kotor dan segala macam, gengsinya kurang gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara pertanian yang terintegrasi dengan peternakan seperti itu di Bali belum banyak terjadi ya. Tadi Bligung sempat menjelaskan tentang yang kita kerjakan dengan memanfaatkan teknologi. Saya sharing sedikit. Tadi ada adik yang di TJ Kulo menyatakan kesulitan air gitu. Memang air adalah faktor yang sangat krusial dalam pertanian dan peternakan, perkebunan, peternakan. Nah, kita menggunakan permasalahan ini sebagai trigger untuk kita melakukan sesuatu yang lebih advance, sehingga kita tetap bisa melakukan meskipun keadaannya tidak baik gitu. Jadi misalnya air. Tadi dijelaskan kita menggunakan sistem irigasi tetes gitu. Irigasi tetes ini salah satu contoh alat yang kita gunakan. Jadi dripping fertigations. Ya, kita menggunakan irigasi tetes seperti ini dengan menggunakan Doni matikan kamera kalau. Iya dong, saya kan. Itu mulai dua. Saya nak mulai ini. Mulai ini. Betul tak? Saya hidangkan karena Pak Ketut. Suaranya masuk. Pak Ketut Warse masuk suaranya. Bisa di Iya, iya. Bisa di mute. Sudah di mute. Oke. Ya. Jadi kami menggunakan teknologi yang tadi disampaikan sebagai 3.0. Kita irigasi tetes
tapi kita melakukannya dengan teknologi. Jadi kita menggunakan microcontroller, kemudian listriknya kita gunakan solar panel. Jadi kita tidak perlu membawa listrik ke kebun, misalnya kalau kebunnya jauh, kita pakai solar panel, kita pakai microcontrollers, kita pakai solenoid valve gitu. Jadi kalau bicara tentang air, kebun kami di Rendang, kami ngambil air rendang di pemutaran yang agak di atas ya, nggak ada sungai, kita ambil di Tukat Arce. Tukat Arce itu sekitar 16 km dari tempat kebun kami. Jadi kami buat tampungan air, airnya kita bawa ke sana. Nah, karena airnya mahal, sekali ambil kita habis sekitar bilanglah 80.000 gitu solar ya, sama tenaga kerja dan lain sebagainya, kita harus gunakan dengan hemat. Nah, dengan irigasi tetes ini kita menghemat sampai hanya kita gunakan 20% dari penggunaan penyiraman konvensional. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita nyiram, kita siram dengan sistem semprot, atau misalnya kalau ada sungai kita dengan sistem mengalirkan seperti itu, air sebagian besar itu keserap ke tanah dan tidak dipakai oleh tanaman. Sementara dengan irigasi tetes kita bisa menggunakan sistem terkontrol, terjadwal dengan microcontroller ini. Misalnya kita tahu kebutuhan pohon pisang yang baru ditanam butuh cuma 100 ml air. Ya sudah, kita setting misalnya 12 menit dengan internet. Kita bisa setting dengan HP, kita bisa siram dari mana saja sepanjang kita terkoneksi internet. Kita taruh solar panel di sana dengan modem, jadi kita bisa lakukan penyiraman dari jarak jauh. Kita bisa kontrol. Bahkan kita dengan menggunakan pupuk guano tadi, yang guano cair, kita bisa buat schedule dalam sebulan, nyiram misalnya 4 kali, mupuk sekali. Jadi ketika mupuk, controller yang kontrol pupuknya akan tercampur karena pupuknya cair ke dalam bak penampung air, kemudian dilakukan penyiraman. Nah, seperti itu. Nah, bicara tentang peternakan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, sapi Bali sebenarnya adalah salah satu prospek. Tapi faktanya kemampuan peternak Bali untuk memenuhi daging sapi yang dihabiskan di Bali, itu angkanya masih di bawah 2 digit persentasenya. Jadi Pak Mangku Pastike ya, zaman si Mantri punya ambisi untuk minimal daging sapi yang beredar di Pulau Bali itu minimal 10% adalah daging sapi Bali. Tapi angkanya yang berhasil mereka raih cuma 3-7%, nggak sampai 10%. Sekarang Pak Koster buat Pergub 99/2018 mengatakan bahwa daging sapi Bali itu minimal 60%. Nah, daging sapi harus daging sapi Bali gitu. Saya bukan menyatakan ini tidak mungkin, tapi kita juga harus berlogika, berapa ratus ton daging berputar di Bali dalam seminggu. Kemudian kita harus melihat ada lagi kapasitas produksi kita. Kita mampu nggak gitu. Sebenarnya permasalahannya bukan dari permintaan pasar, karena pasar sendiri sudah mulai aware, sudah mulai menyadari bahwa daging sapi Bali di-compare dengan Australian beef, dengan daging impor dan lain sebagainya, itu dari segi tekstur, dari segi rasa nggak terlalu jauh berbeda, apalagi jika dirawat dengan teknik intensifikasi gitu. Kebetulan saya pernah melakukan pengadaan untuk pemerintah daging sapi, kemudian kita berkolaborasi dengan BPTU. Nah, di sana kita diedukasi tentang mekanisme atau tata cara berbudidaya sapi sehingga dagingnya bagus. Jadi, para pemotong sapi mereka meminta sapi potong yang usianya maksimal 2 tahun, tapi berat badannya minimum 350 kg. Jadi di sana baru ngomongin bisa break even point, atau si pemotong sapi bisa mendapatkan profit 5-10% dari karkasnya. Ini penting sekali karena semeton Bali, terutama petani-petani tradisional, itu sapinya dipelihara dalam waktu 2-3 tahun. Panjang sekali usia peliharanya. Memang bisa beratnya sampai 400 kg. Tapi dari segi tekstur daging itu hanya cocok, mohon maaf, untuk bahan makanan olahan. Jadi bakso, jadi sosis dan lain sebagainya, atau dikirim keluar Bali untuk jadi hewan kurban gitu. Nah, sebenarnya ini adalah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Kita nggak usah ngomong ekspor dulu deh. Kita ngomong kebutuhan daging sapi di Bali, bagaimana kita penuhi dengan sapi Bali gitu. Belum lagi potensi yang saya bilang tadi, ada kodok, ada lele dan lain sebagainya yang di perikanan ya. Nah, sapi ini sebenarnya bisa kita buat berat 350 kg tadi dalam waktu kurang dari 2 tahun, sehingga dagingnya masih bagus. Kemudian si pemotong sapi akan mau memotong sapi ini karena kalkulasi harga jualnya, sehingga mereka bisa untung gitu. Caranya seperti apa? Adalah dengan intensifikasi pakan, dan intensifikasi pakan ini tidak bisa dikerjakan oleh peternak. Nah, ini akan coba kita bawa ke
ranah pengambil kebijakan di Bali ya. Selama ini kan kita sering sekali geraknya beda-beda gitu. Peternakan lain, pertanian lain, perkebunan lain. Seperti itu. Nah, yang saya harapkan adalah bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat. Contoh misalnya tentang pakan sapi, yang yang efektif untuk penggemukan gitu. Jadi sebenarnya sapi tidak membutuhkan banyak kuantiti pakan. Contoh misalnya kalau berat badan ya, mungkin teman-teman di Fakultas Peternakan jauh lebih advance pengetahuan dalam hal ini. Tapi ada bahan-bahan makanan yang sebenarnya tersedia di Bali yang bisa kita kembangkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas ini. Contoh misalnya pada tahun 2017 ya, Pemprov Bali mengedarkan sekitar 350.000 pohon Indigo Vera. Indigo Vera ini kandungan proteinnya 29. Jadi daunnya 29% adalah protein. Jadi kalau kita bandingkan dengan kacang hijau, daunnya ini ternyata jauh lebih tinggi kandungannya dari biji kacang hijau sendiri. Tapi pertanyaannya kenapa tidak ada pengembangan pakan ternak Indigo Vera ini secara masif di Bali? Kenapa cuman sekedar ditanam dan tidak diedukasi dengan baik ke masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, bahan makanan yang ini saya dapat dari teman yang di Kargil. Kargil itu salah satu produsen pakan sapi paling dipercaya oleh pemerintah. Jadi kalau bank sperma sapi, kemudian penggemukan dan lain sebagainya yang punya pemerintah, itu biasanya salah satu pakan andalanya adalah Kargil. Nah, salah satu teman saya di sana ada jadi formulator. Mereka memberitahukan bahwa sebenarnya salah satu bahan makanan yang bagus buat sapi itu adalah ampas kelapa. Ampas kelapa. Jadi bukan, kalau orang Bali bilang bukan usamnya ya, tapi kelapanya itu dikeringkan, bisa dengan sistem dehidrator atau misalnya dijemur manual seperti itu. Kemudian minyaknya dipres. Minyaknya dipres, dikeluarkan, kemudian minyaknya diolah jadi minyak tandusan atau minyak kelapa yang bisa dijual secara ekonomi. Nah, ini adalah ampasnya ini kandungan proteinnya itu setara dengan kedelai crust. Jadi orang kalau buat pelet pakan sapi itu kan ada dari daging, dari tulang, dari protein dan segala macam. Nah, sementara di Bali kelapanya melimpah, dijual keluar Bali dalam masih bentuk kelapa harga 2.000 gitu. Ini yang saya maksud dengan kolaborasi. Bisa aja UMKM kita buatkan koperasi untuk produksi minyak kelapa sehingga kita mengurangi penggunaan minyak sawit. Sawit itu merusak hutan dan lain sebagainya. Sementara kelapa bisa tumbuh di mana saja gitu. Kita olah seperti itu di UMKM-nya, kemudian membuatkan proses pemrosesan minyak kelapa sehingga bisa dijual secara legal dan secara sehat gitu. Kemudian crust tadi atau ampasnya bisa kita olah menjadi pakan ternak dengan dicampur dengan Indigo Vera dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian kita lagi sekarang berpikir untuk diversifikasi pangan, bahan makanan. Kita tahu ya bahwa obesitas adalah salah satu pembunuh terbesar di dunia. Itu kenapa? Karena kita dari zaman Orde Baru, dari Pelita, kita kemudian dicekoki untuk makan beras. Beras itu adalah makanan pokok. Padahal kalau kita lihat sejarah di masa lalu, nggak ada itu sejarahnya manusia Indonesia itu makan beras sebagai makanan pokok. Kita makan umbi-umbian, kita makan biji-bijian yang lain, kita makan kacang-kacangan gitu. Sementara beras sendiri baru masuk ya pasca kemerdekaan setelah tahun 45 gitu. Nah, ini yang kita maksudkan korelasinya apa dengan pemajuan peternakan dan pertanian. Jadi kita bisa misalkan Bali menanam sorghum atau di Buleleng namanya disebut dengan jagung gembal, atau di Nusa Penida mereka menyebutnya dengan nama bleleng. Ini unik sekali. Nusa Penida menyebut jagung gembal atau sorghum itu sebagai bleleng. Bahkan di logo Pemkab Buleleng itu ada sorghum yang dipegang oleh singa. Nah, tapi kan sedih sekali melihat bahwa Semeton Buleleng sekarang udah nggak aware lagi. Sorghum itu apa sih? Jagung gembal itu apa sih gitu. Mungkin 2-3 generasi setelah kita sudah tidak lagi dikenal sorghum itu. Kenapa saya bicara sorghum? Karena pertama dari segi bijinya itu bisa kita gunakan sebagai substitusi beras atau pengganti beras, dan dia lebih sehat, dia gluten free. Jadi kandungan seratnya bagus, proteinnya bagus, tapi karbonnya rendah. Ya mungkin kita bisa campur dengan 1/4 nasi dan 3/4 sorghum untuk menjadi makanan utama kita, untuk makanan yang lebih sehat. Nah,
korelasinya dengan peternakan dan sapi tadi apa? Ternyata batang sorghum itu mengandung protein dan karbohidrat itu dibilang 7 kali dari rumput gajah. 7 kali Bapak Ibu. Itu artinya apa? Artinya satu batang sorghum nutrisinya setara dengan 7 batang rumput gajah. Nah, jadi bayangkan kalau kita bisa kolaborasikan dengan Dinas Pertanian gitu. Misalnya dalam sorghum tadi, kemarin saya sudah ditelepon dari Kementerian Pertanian atas kontak dari Bapak Kabid di Dinas Pertanian Provinsi untuk menanam sorghum tadi. Kita ditarget 80 hektar di Tembok. Nah, masih kendalanya dengan air dan jadwal dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di musim hujan kita bisa tanam. Nah, Dinas Pertanian mengerjakan ini untuk menghasilkan produksi pangan. Kemudian batangnya kita olah, kita simpan karena ini bisa dikeringkan dan disimpan untuk peternak kita untuk pembesaran sapi dan lain sebagainya. Nah, inilah sektor yang belum ada yang mau menghabiskan energi untuk menggarap ini. Kemudian satu lagi, peternakan selalu dipikir hasil peternakannya ya kalau bukan telur ya daging, kalau bukan daging ya kulit dan lain sebagainya. Padahal ada satu lagi hasil peternakan yang semua orang tahu tapi tidak terlalu aware saat ini, yaitu Mohon maaf Pak, Ya. waktunya 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Pupuk, ini yang saya maksudkan dengan kolaborasi. Jadi pupuk ini, saya kasih gambaran ya, untuk berkebun 2 hektar, kebun kami yang di Rendang, di Pempatan, di sana nanam alpukat khas dengan pisang Cavendish. Itu per tahun kita butuh, untuk kotoran sapi kita belanja 43 juta. Itu hanya untuk beli tai sapi. Jadi adik-adik bisa bayangkan, ini bisnis gitu. Artinya kalau misalkan kita beternak, kita harus berkolaborasi dengan petani, sehingga hasil peternakan kita sampingan, yang kita anggap sampingan, bisa jadi itu adalah hasil utama gitu. Jadi misalnya melihara sapi betina, kita akan punya anakannya, tapi tainya bisa kita jual setiap bulan. Yang saat ini ternyata tai itu dijual sangat-sangat murah karena mereka jualnya mentah. Satu truk di Pempatan Rendang itu dijual dengan harga 700.000 sudah ongkos kirim. Jadi kita nyewa truk segala macam udah 700.000 udah sampai di kebun kita. Cuman saya kan tidak mau pakai kompos mentah karena itu berbahaya, karena mengundang jamur dan lain sebagainya. Nah, saya berharap adik-adik ini sebagai closing statement saya ya, sebelum kita berdiskusi, mulai memikirkan sektor peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan sebagai pilihan di masa depan. Saya tidak mau lagi bertemu dengan anak-anak, adik-adik yang sarjana pertanian, sarjana peternakan dan segala macam itu jadi sales koperasi, jadi tukang tagih LPD, jadi jadi kasir di minimarket dan lain sebagainya. No. Jadi buat apa kita kuliah, spending 5 tahun masa muda kita untuk kemudian bekerja di sektor yang tidak ada korelasinya dengan yang kita pelajari. Jadi kalau misalnya ngomong saya nggak punya modal, saya nggak punya tanah, we are the same, kita sama. Saya juga gak punya tanah, tapi kebun sekarang teman-teman dengan bantuan teman-teman udah ada sekitar 4,5 hektar dengan teman-teman. Ada teman saya yang nggak punya tanah sama sekali, dia punya vanila udah hampir 7 hektar saat ini. Padahal dia nggak punya tanah. Jadi no excuse, nggak punya modal, kita juga nggak punya modal. Makanya ada nabung tani seperti ini yang tadi sudah dijelaskan sama Bligong. Kita kolaborasikan teman-teman yang punya modal. Ini nggak usah banyak, yang 5 juta, 6 juta kita gabungin dari banyak orang untuk bisa membantu melakukan untuk memajukan peternakan, pertanian dan perkebunan ini. Jadi adik-adik bisa consider itu, berpikir mulai sekarang, sebenarnya ke depan saya mau ngapain sih gitu. Pasti poin pertamanya saya pengen jadi PNS, it's okay, melayani masyarakat itu nggak masalah buat saya. Tapi side effect bisnisnya apa? Apa yang bisa saya develop di daerah-daerah saya gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke moderator. Moderator? Where are you? Beatrice? Risma bisa ambil alih, Risma kalau Beatrice agak kesulitan sinyal. Miring dilanjutkan.
Krisna. Baik, baik Bu, baik Pak. Saya ambil alih karena mungkin moderator. Baik, terima kasih atas sharingnya dari Bapak Sumerta. Terima kasih banyak. Saya selaku ketua sangat terbantu oleh Bapak. Terima kasih juga Bapak Agung Weda yang sebelumnya berpresentasi tentang usaha-usahanya Bapak dan bagaimana cara menangani di COVID-19 ini. Baik, ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah Bapak Kemenang Sumerta siap menjawab mereka nih? Oke, yang mana nih? Dari yoga, dari Pertama saya coba dari Imadi Yoga Praditya Wedaswara Pak. boleh. Bertanya, bagaimana cara memulihkan perekonomian sektor pertanian dan peternakan setelah pandemi berakhir ini Pak? Yang Bapak dari pendapat Bapak seperti apa Pak nih? Oke. Saya coba elaborasi sedikit ya. Kalau ini masalah perekonomian, tadi mungkin Bligung sudah singgung sedikit terkait dengan shifting artinya pergeseran bisnis ya. Kita sudah terlalu lama menggantungkan hidup kita pada tourism. Jadi ketika ini jadi masalah, kita semua panik, kita semua baru berpikir bahwa ternyata tourism itu sangat rapuh gitu. Sangat rapuh. Kayak kemarin Gunung Agung meletus gitu. Badung langsung defisit, saya lupa 2 apa 3 triliun gitu. Hanya dengan satu gunung meletus. Kemudian sekarang satu wabah terjadi, kita nggak tahu nih berapa lama ini akan berlangsung. Kalau bicara tentang pemulihan ekonomi, itu pasti adalah hal yang sangat besar, pekerjaan yang sangat berat. Nah, kalau kami sekarang fokusnya adalah bagaimana kita mempertahankan kemampuan produksi, karena kita sudah tidak lagi bisa memaksa masyarakat untuk mempertahankan daya beli. Daya beli ini saya yakin 2-3 bulan ke depan itu sudah ada masyarakat yang ya mungkin 1 bulan ini sudah ada yang daya belinya 0 gitu. Jadi mereka sudah tidak punya kemampuan untuk berbelanja untuk kebutuhan mereka sehari-hari bahkan. Nah, kenapa saya bahasanya tadi poinnya adalah kita fokus pada mempertahankan kemampuan produksi ini untuk meminimalisir ketergantungan kita pada daerah lain. Mungkin adik-adik tidak tahu bahwa Bali kebutuhan pisang aja contohnya ya. Saya kebetulan bergelut di pisang. Itu 80-90% pisang berasal dari luar Bali. Nah, kalau kita tergantung dengan mereka, kemudian tidak boleh misalnya ada penutupan pelabuhan, mereka tidak bisa kirim, otomatis kita tidak punya pisang. Nah, disinilah kita harus melihat ini sebagai peluang untuk kita develop, untuk kita kembangkan, sehingga bisnis ini bisa kita putar di tanah kita sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin produktivitas lahan di Bali masih kecil sekali. Penggunaan produktivitas peternakan juga masih sangat rendah sekali gitu. Nah, bicara tentang pemulihan itu saya berpikirnya seperti ini. Fokus kita sebagai masyarakat adalah yang masih bisa melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Kita yang masih bisa bekerja, kita bekerja. Kebetulan kita bekerja dari rumah, dari kebun, kita masih bisa gitu. Tapi ketika tidak didukung dengan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang kita hasilkan, ini berat juga buat kita. Contoh misalnya cabai. Cabai saat ini harganya masih bagus ya, dalam artian karena kelangkaan supply, harga sampai puluhan ribu, 25.000. Nah, misal nanti ketika sudah tidak ada lagi kemampuan membeli dari masyarakat, cabai misalnya per kilogram BEP-nya adalah 7.000 gitulah bilang. Break even point atau biaya produksi sampai dia ngasilin per kilogram adalah 7.000. Nah, ketika masyarakat hanya bisa ngeluarin uang 2.000 untuk dapat cabai 1 kilogram, ini tentu adalah dilema bagi petani. Kita mau tidak jual, tadi Bligung sudah jelaskan, tidak jual, cabainya rusak. Kita mau jual, ya kita kayak kerja gotong royong nyumbang jadinya. Ya kalau misalnya mereka yang punya kemampuan untuk menyumbang. Nah, kalau petani gurem punya 20-40 are, tentu ini akan sulit. Nah, ini yang saya maksudkan, bagaimana kita berkolaborasi tadi, misalnya pemerintah membantu, misalnya mensupport petani dari segi pembiayaan pupuk dan lain sebagainya, sehingga petani bisa tetap berproduksi dengan harga yang bisa diterima oleh pasar dengan harga yang masuk akal seperti itu. Jadi kolaborasi ini yang kita butuhkan. Kemudian tadi Bligung udah sampaikan ini adik-adik kuliah di Fakultas Peternakan adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi inilah sebenarnya di peternakan ya dan pertanian itu adalah saat yang sangat tepat. Saat inilah kita menyadari bahwa ternyata kalau ini kita tekuni,
ini sangat-sangat bisa membantu kita untuk men-shaping masa depan kita gitu. Contohnya misalnya kayak telur. Mungkin adik-adik tidak tahu bahwa telur kita juga sebagian besar datang dari Lombok. Pasti nggak tahu gitu ya. Dikirim dari Lombok gitu. Padahal apakah kita kurang tanah? Apakah kita kurang sumber daya manusia untuk beternak? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah belum semua orang melihat itu sebagai peluang usaha, sebagai peluang bisnis seperti itu. Jadi cobalah kita sekarang lirik peluang ini. Kalau misalnya ada keraguan, nggak percaya diri dan segala macam, mari kita dekatkan diri dengan yang sudah melakukan. Jadi para praktisi mereka pasti akan dengan ringan hati bisa berbagi, mengedukasi dan lain sebagainya. Apalagi untuk adik-adik yang punya antusiasme gitu. Saya sering dari SMK Petang main ke sini, kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian dari Fakultas Agribisnis yang main ke agro. Ada yang kemarin kita di Desa Tembok dari Fakultas dari Udayana, ada yang dari Fakultas Pertanian juga yang KKN kita edukasi, kita libatkan dengan kegiatan kita di sana gitu. Jadi itulah harapan besar kita, Pak. Jadi untuk memulihkan itu ya kita bisa memulai dengan yang bisa kita lakukan di sekeliling kita, di lingkungan kita gitu. Ya, kira-kira demikian yang coba bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Yoga Praditya yang dari semester 6. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Pak Agung Weda, apakah ada tambahan? Inge mungkin itu sudah cukup terangkum ya antara yang dan tengah. Jadi intinya jadi sekarang tidak bisa dipungkiri lagi setelah global ya, dunia berubah dan pola kita akan berubah nih. Pola hidup, pola transaksi, pola edukasi akan berubah luar biasa nih corona nih. Nah, ini lebih baik secara jadi udara lebih bersih. Cuman ya kita dibuat harus siap kami perubahan yang luar biasa secara mental dan perilaku. Jadi intinya yang ngasih teman-teman kita tetap semangat jalan ini terus optimis tentu saja yang dekat sama perubahan. Jadi agar kita tidak terjun yang perubahan kita harus untuk berubah gitu. Dan poin penting tadi kita benar di pertanian perikanan jadi konsen tetap di situ. Nah bagaimanapun juga apa yang kita lakukan sekarang sangat fundamental untuk kehidupan dan optimis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas tambahannya. Mungkin saya hanya menyampaikan satu pertanyaan lagi dari Angga Mahardika, yaitu saya Angga Mahardika dari semester 6 kelas B. Pertanyaan saya adalah, keternakan bagi limbah kotoran tersebut sekarang menjadi pencemar lingkungan. Menurut kedua narasumber, membantu proses pemasaran produk tersebut bagaimana gitu? Oke, dari Pak Agung Weda dulu, silahkan. Jadi memang Tiang belum pernah buat pupuk dari kotoran babi yang pertama itu. Tapi kemudian Pak Kantre bikin yang napi namanya yang buah naga. Memang sebenarnya bukan pencemar lingkungan. Kalau kotoran itu diproses dengan baik dan benar, dia tidak akan mencemari lingkungan. Kenapa dia mencemari? Karena masih adanya kandungan amonia yang terlalu tinggi dan E. coli yang terkandung di kotoran itu yang mencemari tanah dan tanaman seperti itu. Jadi kalau dia diproses benar, dijemur dulu, dikeringkan dulu, diisi IM dulu, fermentasi dulu, sebenarnya bisa digunakan. Gitu. Mungkin Pak Kadre bisa di bulian. Tapi kalau menjual kotoran babi sebagai pupuk, ya rasa belum ada yang melakukan itu ya. Tapi kalau adik, siapa namanya Angga mau out the box melakukan itu, saya rasa unik. Karena belum ada. Karena Bligo sendiri buat kotoran kelawar jadi pupuk, itu pun cukup fenomenal dulu. Karena memang kalau Bligo di kotoran kelawar memang challenge-nya, obstacle-nya itu adalah di bahan bakunya. Dan kebetulan kenapa Bligo di Jogja Gunung Kidul, di sana ada gua kelawar cukup besar, ratusan tahun umurnya. Jadi sama dapat izin nambang lah di situ. Seperti itu. Jadi ketersediaannya banyak dan besar jangka waktu lama. Nah kalau kotoran babi karena dia bisa dibuat terus, jadi mungkin kalau emang bisa mengemas itu difermentasi terus ini dibisit baru sebenarnya difermentasi dibuat bagus dan dikemas mungkin di dalam bentuk kotak atau gimana gitu terus dijual dalam bentuk kiloan 5 kilo, 10 kilo, pas 1 kilo mungkin unik bisa. Itu jadi peluang bisnis kalau kamu mau melakukan seperti itu.
Mungkin Bineka mau menambahkan terkait kotoran babi jadi Ya, pupuk? Baik, untuk Pak Mangas Oke. akan menambahkan. kalau saya mungkin lebih pada kata menjadi limbahnya ya, bagaimana membuatnya untuk tidak menjadi limbah. Sebenarnya di Bali ada beberapa yayasan atau LSM yang bergerak di bidang itu yang mampu membantu para peternak untuk mengolah limbah pertanian atau peternakannya sehingga tidak mengotori lingkungan gitu. Contohnya misalnya kalau di Ubud ada IDEP ya, IDEP Foundations. Kemudian dulu ada kerjasama dengan dari Belanda juga, saya lupa nama yayasannya, ada namanya Biru. Biru itu biogas rumahan. Nah, sebenarnya limbah itu adalah kan gini, sesuatu yang keluar dari hasil produksi yang tidak kita olah kan seperti itu. Nah, untuk mengolah kotoran babi ini sebenarnya sederhana sekali. Kita tinggal buat bioreaktor, kemudian kita pakai IM yang tadi Bligong bilang itu, nanti dia akan menghasilkan gas. Gas ini bisa kita pakai masak. Mungkin bisa kolaborasi tadi dengan UMKM lain yang butuh api gitu, yang butuh gas, mungkin di sana untuk untuk buat arang briket atau mungkin untuk buat memasak makanan ternak dan lain sebagainya. Kemudian nanti secara otomatis begitu proses fermentasi di bioreaktor itu selesai, karena tekanan gas tadi, sisa ampas atau yang kita sebut dengan nama bioslurry dari kotoran babi itu akan terdorong keluar dan tanpa aroma. Nah, untuk pupuk sebenarnya ada beberapa teman kita yang nakal ya, tanda petik, karena kotoran babi itu spesial, dia aneh kalau saya bilang. Kotoran sapi kalau difermentasi dia tidak disukai bakteri, tidak disukai jamur, karena sudah overheat, bakteri dan jamur mati. Jadi ketika kita aplikasikan ke tanah, tanahnya nggak apa-apa, nggak baik-baik saja. Nah, pernah ada teman kita di Subak itu percobaan dengan organik, ternyata teman yang jualan pupuk ini dia mencampurnya dengan kotoran babi. Akibatnya luar biasa. Luar biasanya apa? Petani itu busuk semua kakinya, bernanah, bisulan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang perlu dicari tahu oleh teman-teman di di Fakultas Pertanian, Peternakan dan sebagainya. Mungkin ada proses khusus yang perlu dilakukan untuk membuat kotoran babi ini jadi tidak ganas gitu. Karena kalau misalnya diaplikasikan langsung ke padi, kalau misalnya bisa dianggap kotoran babi itu kurang tepat. Bisa kalau orang Bali bilang bades. Jadi padinya gemuk tapi tidak bisa menghasilkan bulir yang banyak seperti itu. Jadi ini mungkin challenge atau tantangan bagi kita, bagaimana kita mengolah kotoran babi ini sehingga bisa kita gunakan untuk hal-hal lain gitu. Mungkin dia mungkin nggak cocoknya di pertanian lahan basah, misalnya nggak cocok dia, misalnya gitu. Ternyata untuk di tanaman buah misalnya bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita mau buat tanaman kebun skala besar, saya sarankan mending jangan gitu, karena mungkin ini akan membatasi akses pasar dari produk yang kita jual juga. Wah, itu kebun buahnya pakai kotoran babi gitu. Jadi semeton muslim nggak bakal mau beli buahnya gitu. Ya mending kita olah untuk menjadi hal-hal lain yang mungkin untuk kita gunakan internal, untuk kita makan sendiri, produk yang kita tanam dan sebagainya. Itu challenge-nya menurut saya. Oke, sekian dari Tiang teman. Mungkin solusi cuma biogas itu. Ya, biogas. Jadi kita manfaatkan untuk jadi gas. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber. Mohon maaf atas keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaannya lain saya tidak bisa melempar kepada narasumber. Baik, acara selanjutnya adalah pelakuan mesum dari Ibu Budi Rahayu. Untuk statement resumnya silakan Bu. Akhirnya saya plong ya, kuliah umum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih para narasumber, Pak Bung Weda, Pak Nena Sumerta. Terima kasih sekali atas sharingnya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ada Prof. Suparte, Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Jadi Prof. Suparte ini adalah salah satu dosen senior kita. Dan beliau juga adalah salah seorang praktisi di bidang peternakan gitu. Nah, dari apa yang sudah saya amati tadi, dari diskusi-diskusi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya stressing bagi adik-adik mahasiswa. Jadi yang pertama, untuk membuat suatu bisnis
itu sustainable dan sukses gitu ya. Yang pertama ada networking. Jadi ini bukan urutan prioritas ya, ini hanya penyebutan saja. Jadi yang pertama networking, kemudian yang kedua ada kita harus benar-benar paham bagaimana manajemen. Yang ketiga kita harus benar-benar paham untuk bagaimana teknologi, bagaimana kita mengaplikasikan IT, ya. Kemudian selanjutnya kita selain IQ, kita juga harus benar-benar menguasai bagaimana EQ, kemudian SQ-nya juga. Karena apa? Dalam menjalankan suatu bisnis, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Sama seperti kali ini, apa yang harus kita lakukan di kondisi yang seperti ini. Jadi dengan IQ, SQ, EQ kita mampu berpikir secara kreatif, bergerak cepat, just in time, kata Pak Bung Weda tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak just in time, itu sudah lewat, ya sudah, kita akan hanya sebagai penonton yang pelengok-pelengok saja gitu. Nah, di kondisi seperti ini kita harus mengerahkan segala yang kita miliki untuk tetap bisa bertahan dan sukses gitu ya. Jadi pemahaman itu harus benar-benar holistik untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bertahan gitu. Untuk mencapai sukses mungkin lebih gampang dibandingkan untuk bertahan sukses gitu ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, alasan saya kenapa mengundang Ji Bung Weda ke sini. Kenapa kita mendatangkan praktisi yang bukan orang peternakan. Ampura Ji Bung, kemarin juga pertanyaan dari Ji Bung, kenapa saya gitu kan. Saya ingin menyampaikan ke mahasiswa bahwa untuk melakukan sesuatu kita harus amati, ciri, modifikasi. Jadi kita amati bukan harus selalu mengamati yang persis sama dengan kita. Kalau kita mengamati hal yang sama persis dengan kita, maka kita akan kayak bercermin, oh ya udah itu aja gitu. Tapi di bidang pertanian, apa yang sudah praktisi pertanian lakukan? Pertanian karakteristiknya sama dengan peternakan. Jadi apa yang dilakukan di pertanian otomatis sangat gampang, sangat bisa untuk kita tiru, untuk kita terapkan. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya kita di peternakan masih perlu kita up gitu ya. Seperti tadi disampaikan, banyak sekali masalah di peternakan. Pada saat ini dunia peternakan, pertanian mungkin mengalami masalah, tapi akan tetap bisa bertahan semasih orang perlu makan, semasih kita melayani makhluk hidup yang perlu makan, maka kita pasti akan tergantung pada dunia pertanian peternakan. Yang ini, bisnis ini seperti tadi disampaikan adalah bisnis yang everlasting, tidak akan ada matinya. Yang pasti yang perlu kita stressing adalah kita dulu pemain di bidang peternakan pertanian ini mau berubah atau tidak. Ada masalah, itu bukan berarti masalah yang mengganggu kita, tapi di balik masalah itu pasti ada peluang. Nah, kenapa peternakan kita pada saat ini banyak sekali mengalami stuck di pemasaran? Ya karena itu tadi juga ada mahasiswa menyatakan pasar tutup. Pasar yang mana tutup? Lepaskan doktrin kita bahwa pasar itu adalah pasar tradisional, pasar offline. Pasar tutup itu kan yang offline, yang online kan masih banyak, masih ada. Nah, mari kita belajar bagaimana kita mengembangkan sistem, mengembangkan pemasaran secara online yang banyak sekali bisa kita adopsi dari kuliah umum kita hari ini gitu. Dan bagaimana bisnis model yang sudah diterapkan oleh Ji Bung Weda, oleh Pak Ngurah Sumerte, itu yang bisa kita adopsi. Jadi mudah-mudahan hari ini kuliah umum kita yang dibatasi oleh waktu, sebenarnya kalau misalnya kita mau buka sampai sore
bisa saja gitu ya. Tapi saya bilang sama Krisna, sama ketua panitia, kita batasi. Karena apa? Jika kita istilahkan seperti orang makan ya, jika orang makan sampai sampai kekenyangan, maka dia tidak ingin nyoba lagi makanan itu. Tapi jika kita stop, saat lagi up, kita stop, maka di sana akan merangsang keingintahuan, merangsang kreatifan mahasiswa kita untuk mencari lagi apa yang dia rasa kurang dari kuliah umum ini. Yang pastinya kurang waktu diskusi. Mungkin suatu saat nanti, kalau sekarang mungkin bisa diskusi online dengan narasumber, mungkin next time mudah-mudahan ada waktu, anak-anak mudah-mudahan diizinkan juga oleh Pak Goweda dan Pak Sumarta, anak-anak bisa datang ke lokasi langsung. Seperti itu, dan bisa belajar langsung kepada para narasumber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Pak Bung Weda dan Pak Sumarta. Terima kasih banyak atas sharing yang bisa diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Silakan waktu saya kembalikan lagi kepada Chris.